Indonesia memiliki jumlah penduduk hidup dengan HIV terbanyak di Asia Tenggara. Di tahun 2021, ada sekitar 540.000 jiwa pengidap HIV. Peringkat ini disusul oleh Thailand di posisi kedua sebanyak 520.000 dan Myanmar dengan 270.000 pengidap. Cerita inspirasi kali ini bertemu dengan Hages Budiman, penyintas sekaligus aktivis HIV yang kini kisahnya membawa kebermanfaatan bagi banyak orang. Maka inilah kisah Hages dengan segala pembelajarannya. Hages Budiman, lahir di Jakarta 16 November 1982, merupakan salah satu penyintas sekaligus aktivis HIV. Hages dinyatakan positif HIV atau ODIF pada tahun 2006 bersama dengan suami, tepat 40 hari setelah Hages melahirkan anak pertamanya. Inilah cerita inspirasi selengkapnya. Halo, saya Riza Nur Fauzi. Pada cerita inspirasi episode kali ini, kita akan mengulik tuntas mengenai HIV atau ODIF bersama salah satu narasumber kita yaitu Kak Hages Budiman. Halo Kak Hages, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya Kak. Kak Hages, boleh diceritakan bagaimana sih awal mula Kak Hages mengidap penyakit HIV, dinyatakan sebagai pengidap penyakit HIV, dan apa saja sih yang Kakak rasakan pada saat itu? Oke. Awal mula aku terinfeksi HIV itu karena almarhum suami yang pertama. Dulu dia sakit 40 hari setelah aku melahirkan dan ternyata dia dinyatakan HIV positif. And then karena dia punya istri dan juga anak, maka anak dan istrinya juga harus dicek. Nah disitulah aku baru ketahuan bahwa ternyata aku HIV-nya positif juga gitu. Oke Kak. Apa sih yang menjadi Kak Hages tergerak untuk mengedukasi bahkan menyemangati orang lain gitu, sedangkan Kak Hages sendiri butuh akan hal itu? Oke. Yang menjadi aku semangat untuk menyemangati teman-teman yang lain itu karena memang sebenarnya teman-teman HIV itu memang sangat membutuhkan support system ya gitu. Support system itu bisa dari keluarga, bisa dari teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman sesama penyintas, gitu ya. Dan mereka itu butuh role model. Kalau misalnya bukan dari kita, teman-teman yang penyintas sendiri juga ikut menyemangati mereka, maka sepertinya semangat mereka itu akan semakin kendur, gitu. Oke Kak, selama ini bagaimana sih Kak Hages melihat kondisi Indonesia terkait kasus HIV ini ya, baik itu dari segi masyarakatnya atau dari segi pemerintahannya? Sangat dinamis ya, 16 tahun aku hidup dengan HIV. Dari mulai diskriminasinya, stigmanya, yang dulu tuh kenceng banget, sekarang udah mulai sedikit demi sedikit terkikis. Mudah-mudahan ini nanti goalsnya di tahun 2030 tidak ada lagi stigma dan diskriminasi, amin. Hages membuktikan bahwa virus yang tak pernah benar-benar menghilang dari tubuh pengidapnya itu tak bisa merenggut hidup penderitanya yang memiliki semangat juang. Hages kini aktif sebagai aktivis HIV bersama dengan suami keduanya yang juga mengidap HIV. Oke Kak, Kak Hages ini kan mempunyai sebuah lembaga ya, yang mana nama lembaganya itu? Kuldesak. Nah itu kan lembaga emang mewadahi buat ODIF ya Kak. Ya. Nah itu kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menyelamatkan ODIF ini? Kalau untuk programnya banyak ya, ada pendampingan. Pendampingan itu bisa home visit ataupun hospital visit. Ada juga advokasi. Ada juga untuk edukasi, sosialisasi di masyarakat. Lalu kita juga ada support group. Seperti itu, jadi kita mengundang teman-teman ODIF, tidak hanya teman-teman ODIF-nya juga, tapi juga keluarganya, sehingga kita membentuk family support juga, agar teman-teman ODIF di rumah bisa mendapatkan support dari keluarganya, seperti itu. Oke Kak Hages, kebetulan nih pemirsa cerita inspirasi ini kebanyakan dari kaum muda, termasuk saya sendiri ya Kak. Nah menurut Kak Hages bagaimana sih seharusnya para pemuda itu berperan gitu dalam mengatasi permasalahan yang ada ini Kak? Ya sebenarnya kalau bagaimana caranya pemuda berperan
Itu ayo marilah kita sama-sama saling belajar bagaimana kita memanusiakan manusia, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mencari edukasi yang tepat, yang benar-benar bagus, yang benar-benar baik, yang benar-benar memang itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa informasi tentang HIV itu seperti apa, ya, sehingga informasi yang kita dapatkan itu bisa kita sampaikan lagi kepada masyarakat di luar sana. Jadilah pemuda yang berdampak positif bagi masyarakat di luar sana. Oke Kak, berbicara tentang stigma dan diskriminasi nih Kak, Ya. mungkin Kak Hages boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kita cara mengatasinya gitu, biar pemirsa cerita inspirasi juga menjadi lebih paham. Ya. Saya percaya bahwa yang namanya stigma itu lahir dari ketidaktahuan. Jadi bagaimana kita memanusiakan manusia itu sebenarnya mudah. Bagaimana kita ingin diperlakukan dengan orang lain, itu aja. Terus udah gitu juga tidak ada bedanya antara manusia yang HIV dengan manusia yang non HIV. Kita mempunyai hak yang sama sebagai manusia, gitu ya. Lalu untuk caranya kita mengikis stigma itu sendiri adalah mencari informasi dan juga edukasi yang tepat, sehingga stigma itu lama-lama akan hilang. Baik Kak, untuk terakhir ya Kak, boleh Kakak memberikan closing statement sebagai penutup perbincangan kita pada episode kali ini? Iya, menjadi seorang ODIF tidak akan mengurangi nilai kita sebagai manusia. Tetapi yang bisa mengurangi nilai kita sebagai manusia adalah ketika kita tidak bisa memanusiakan manusia. Dan untuk teman-teman ODIF di luar sana, ingatlah bahwa penjara yang paling kejam adalah ketakutan dalam diri kita sendiri. Baik pemirsa cerita inspirasi, ternyata masih banyak stigma dan diskriminasi yang ada hingga saat ini. Maka dari itu, kita harus terus belajar tentang bagaimana cara memanusiakan manusia. Saya Rizal Nur Fauzi bersama Kak Hages Budiman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. HIV merupakan penyakit seumur hidup, tak bisa benar-benar menghilang dari tubuh pengidapnya. Namun konsumsi obat-obatan secara rutin mampu memperlambat perkembangan virus ini. Dikucilkan, diskriminasi adalah hal yang seolah umum dirasakan oleh para pengidap HIV/AIDS. Stigma masyarakat adalah pembunuh utama teman-teman pengidap HIV/AIDS, membunuh lebih keji dibanding dengan virus itu sendiri. Indonesia bisa terbebas dari HIV bila kita benar-benar serius bersama memberantas virus mematikan ini.